Smart listeners, suatu siang seorang ibu membawa putrinya yang berusia 14 tahun dan melaporkan pelecehan seksual yang dialami putrinya. Pelakunya adalah ayah dari pacar putrinya. Saya bertanya bagaimana putrinya bisa terkena tipu daya ayah pacarnya. Ibu menceritakan bahwa dia bercerai dengan suaminya sejak sang putri berusia 5 tahun. Sejak itu sang putri tak lagi kontak dengan ayah kandungnya. Ibu bekerja keras, mencari nafkah dan menjelang malam baru bertemu dengan putrinya. Sang putri memiliki pacar di sekolah. Ayah pacar selalu mengantar anaknya ke sekolah. Disinilah bermula keakraban sang putri dengan ayah pacar. Ayah pacar sering mengajak sang putri main ke rumah mereka, termasuk selalu mengantar putri pulang ke rumah. Semula ibu tak keberatan karena menganggap ayah pacar anaknya memang ikhlas dalam mengantar jemput sang putri. Intensnya pertemuan antara sang putri dan ayah pacar menjadi peluang besar bagi ayah pacar melancarkan berbagai rayuan kepada sang putri untuk memuaskan nafsu pecatnya. Sayangnya, sang putri tak punya kemampuan untuk menolak. Kerinduan akan sosok ayah kandung yang telah menghilang sejak balita membuat sang putri sangat mudah jatuh dalam pelukan laki-laki yang tak bertanggung jawab. Smart listeners, saat anak berusia 7 sampai dengan 10 tahun merupakan tahap penyadaran potensi gender dengan beragam aktivitas yang sesuai dengan gendernya. Sehingga anak lelaki lebih didekatkan kepada ayah untuk disadarkan potensi kelelakiannya langsung dari ayah. Secara bertahap ayah wajib menjelaskan pada anak tentang hitan, mimpi basah, fungsi sperma, mandi wajib, dan belajar tentang tanggung jawab moral. Sedangkan anak perempuan harus didekatkan ke ibunya agar peran keperempuanan dan peran keibuannya bangkit, termasuk dalam kehidupan sosialnya. Untuk itu secara bertahap jelaskan kepada anak tentang menstruasi, mandi wajib, dan persiapan menuju pubertas. Kesuksesan membangkitkan fitrah seksualitas di tahapan ini ditandai dengan anak lelaki yang kagum dan ingin seperti ayahnya. Sedangkan anak perempuan kagum dan ingin seperti ibunya. Jika sosok ayah dan ibu tidak hadir pada tahapan ini, maka potensi homoseksual dan kerentanan penyimpangan seksual akan semakin menguat. Saat anak berusia 11 sampai dengan 14 tahun, inilah puncak fitrah seksualitas anak yang menuju peran kedewasaan dan pernikahan. Inilah tahap kritikal di mana anak lelaki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami menstruasi, sehingga anak pun mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Sehingga di periode ini anak lelaki didekatkan kepada ibunya, sedangkan anak perempuan didekatkan kepada ayahnya. Mengapa? Tujuannya adalah agar mereka berempati dan memahami cara pandang bagaimana lawan jenisnya ingin diperhatikan, dipahami, dan diperlakukan. Jika perempuan tentunya dipahami dari kacamata perempuan. Begitu pula lelaki dipahami dengan kacamata lelaki. Untuk itu, sosok ideal pembelajaran langsung dari sosok lawan jenisnya yang terdekat yaitu ibu atau ayahnya. Sehingga ibu ataupun ayah harus menjadi sosok ideal pertama sekaligus tempat curhat anaknya. Jika di periode ini anak lelaki tidak dekat dengan ibunya, maka mereka tidak akan pernah memahami bagaimana memahami perasaan, pikiran, dan sikap perempuan. Sehingga jika mereka menjadi lelaki dewasa ataupun suami, maka mereka akan menjadi kasar, mau menang sendiri dan sebagainya. Sedangkan jika di tahap ini anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya, maka sangat mudah dibujuk rayu dan menyerahkan kehormatan pada lelaki yang dianggap dapat menggantikan sosok ayahnya yang hilang di masa sebelumnya.
Kesuksesan pengasuhan pada tahapan ini adalah persiapan dan keinginan bertanggung jawab menjadi ayah bagi anak lelaki, dan persiapan dan keinginan bertanggung jawab menjadi ibu bagi anak perempuan. Nah, saat anak memasuki usia 15 tahun, inilah tahap penyempurnaan fitrah seksualitas, sehingga menjadi peran keayah bundaan. Pada masa akil balik ini, anak adalah mitra bagi orang tuanya. Secara aturan agama, anak telah mampu memikul beban syariah. Smart listeners, cerita si Malang dan si Putri mengingatkan kita kembali tentang tugas penting orang tua dalam membangkitkan fitrah seksualitas, sehingga mampu mengantarkan anak menuju akil balik yang sempurna, dan kelak mampu berperan menjadi ayah dan ibu sejati. Sehingga luruskanlah kembali visi dan tujuan pengasuhan kita, agar tak lagi bertambah cerita sedih tentang anak layaknya si Malang dan si Putri.